wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Laras Gaib dengan NIM 13142297. Saya dari kelas 6D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran pemimpin dalam manajemen perubahan. Selanjutnya, manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat diterima dan dijalankan secara efektif oleh seluruh anggota organisasi. Proses ini melibatkan sebagai strategi untuk mengurangi resistensi, meningkatkan keterlibatan karyawan, serta meminimalisir dampak negatif dari perubahan tersebut. Selanjutnya, teori kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu teori kepemimpinan transformasional adalah pemimpin transformasional berfokus pada inspirasi dan motivasi karyawan untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Teori kepemimpinan yang kedua, teori kepemimpinan situasional adalah teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Yang ketiga itu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin partisipatif melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan. Yang selanjutnya, faktor-faktor mempengaruhi perubahan dalam organisasi. Yang pertama itu faktor internal adalah mencakup budaya organisasi, struktur manajemen, serta sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Budaya organisasi yang fleksibel dan inovatif cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dibandingkan budaya yang kaku dan resistif. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi perkembangan teknologi, perubahan, regulasi pemerintah, dinamika pasar, serta persaingan industri. Perkembangan teknologi dapat mengharuskan organisasi untuk beradaptasi agar tetap kompetitif, sedangkan regulasi pemerintah dapat mendorong perubahan dalam kebijakan dan operasional organisasi. Selanjutnya, peran pemimpin dalam manajemen perubahan. Pemimpin berperan sebagai penggerak utama dalam perubahan. Mereka bertugas menyusun strategi, menyampaikan visi perubahan, serta memastikan semua anggota organisasi terlibat dalam proses perubahan. Selanjutnya itu ada tantangan dalam manajemen perubahan. Yang pertama itu resistensi dari anggota organisasi adalah salah satu tantangan utama dalam manajemen perubahan adalah resistensi dari anggota organisasi. Banyak karyawan merasa tidak nyaman dengan perubahan karena ketidakpastian, rasa takut kehilangan pekerjaan, atau perasaan bahwa perubahan akan meningkatkan beban kerja mereka. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya dan dukungan adalah salah satu kendala utama dalam manajemen perubahan. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi. Organisasi yang tidak memiliki sumber daya yang cukup mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan perubahan yang efektif. Yang terakhir, ketidakpastian dan risiko dalam perubahan adalah perubahan dalam organisasi seringkali menghadirkan ketidakpastian baik bagi pemimpin maupun anggota organisasi. Ketidakpastian ini dapat muncul dalam bentuk dampak perubahan terhadap kinerja, struktur organisasi, serta keamanan kerja. Baik, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.